Manusia manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Woro Handayani SPD MPD, suami dari Bapak AKBP Dr. Dadang Joko Karyanto. Saya sehari-hari mengajar di SMK Negeri 4 Kota Jambi pada jurusan Tata Busana. Kali ini saya ingin membagi pengalaman. Kenapa sih saya ingin menulis gitu? Kenapa terinspirasi ingin membuat sebuah buku? Ketika itu di media Facebook, saya kebetulan berteman sama teman-teman sesama guru di Padang. Itu banyak sekali saya melihat teman-teman menghasilkan sebuah karya buku. Di sana saya merasa iri, tapi dalam arti irian yang positif. Kenapa mereka bisa membuat buku, sedangkan saya tidak? Nah, dari situ saya mencoba mencari informasi bagaimana cara membuat karya buku. Akhirnya teman saya memberi suatu informasi tentang seminar membuat buku, namanya Sagu Sabu. Nah, kalau pernah dengar, Sagu Sabu adalah kepanjangan dari satu guru, satu buku. Kebetulan saat itu ada di Kota Padang. Dan teman saya memberitahu bahwasanya ada kegiatan seminar Sagu Sabu di Kota Padang. Tanpa pikir panjang, kebetulan waktu itu berserta suami dan anak-anak, kami berangkat ke Kota Padang mengikuti acara seminar buku. Dan ternyata harus 3 hari dan menginap di suatu hotel di sana. Kegiatan seminar buku itu dilaksanakan atau berlangsung dari pagi sampai malam hari selama 3 hari. Komisaris Besar Polisi Dr. Dadang Joko Karyanto, MH. Saya berdinas di Sekolah Polisi Negara Polda Jambi atau SPN Pondok Meja. Aktivitas saya sehari-hari mendidik siswa, kemudian menyusun pembelajaran, proses belajar mengajar. Kemudian kalau modul tidak ada, yang membuat modul sendiri selain dari modul dari negara atau dari Lemdiklat Polri. Kemudian dibarengi dengan menulis buku juga. Aktivitas sampingan salah satunya adalah mengantar anak kursus karate, kursus renang, kursus menembak, ya, terus kemudian kursus pelajaran yang lainnya, bahasa Inggris, matematika, dan aktivitas lainnya. Dan saya selalu berusaha untuk mendukung anak-anak agar ke depannya dia memiliki talenta atau memiliki kemampuan yang sudah siap di pangsa kerja, sehingga pada saat nantinya setelah SMA ataupun pada saat SMA dia bisa terjaring dalam jalur prestasi.
Jadi membangun ataupun membina anak-anak ini tidak bisa serta-merta pada saat usia SMA, tetapi mulai dari dini. Karena seperti atlet itu tidak bisa spontanitas atau ujuk-ujuk. Pada saat ini dibutuhkan terus baru kita ajarin. Seperti kondisi anak-anak sekarang mau daftar TNI Polri, berbondong-bondong kursus, ya kan. Terus sepertinya situasi itu bisa disulap dalam sekejap, padahal itu proses membangunnya itu harus mulai dari usia dini. Kemudian juga membangun karakter mental. Kenapa demikian? Itu sangat penting sekali. Bagaimana anak harus bersikap, menyampaikan kata-kata terima kasih, minta tolong, maaf. Itu harus kita biasakan pada anak-anak dengan terkandung makna bahwa mereka bisa berujar tentang maaf kalau dia melakukan suatu kesalahan, minta tolong kalau dia menginginkan sesuatu, dan maaf kalau dia misalnya melakukan suatu kesalahan. Nah, seperti itu kita harus membangun karakter. Kenapa demikian? Itu sangat diperlukan pada saat dia bergabung dengan lembaga sekolah, kemudian dunia kerja, dan tentunya itu sangat relevan dengan etika kita sebagai orang budaya timur, dan kita tidak boleh lupa untuk itu. Yang berikutnya, kenapa saya mendukung ibu untuk memiliki hobi spontanitas sebetulnya. Tapi saya rasa tidak mungkin, karena ibu dulu juga pernah punya konsep membuat tulisan yang sifatnya mungkin diare, buku harian. Ibu mungkin lupa pernah menulis suatu tulisan di Jambi Express. Ada semacam dulu ruang guru untuk guruku itu, kalau nggak salah mungkin belum tersampaikan oleh ibu. Beliau juga nulis, bahkan pernah dikritisi. Jadi ada beberapa yang komplain tentang tulisan ibu. Kemudian saya juga sama, mengisi di kolom guruku yang ada di Jambi Express kalau nggak salah itu, atau Jambi Independent, pernah menulis juga di situ. Lupa sih sebetulnya, udah lama sekali ya. Tapi paling tidak itu merupakan awal langkah bahwa kita sebetulnya yang tanpa kita sadari kita ini punya hobi menulis. Ya, cuman terpupuknya atau terbinanya setelah ada pelatihan. Kenapa demikian? Kita nggak ngerti gimana cara menerbitkan buku, harus bayar kepada siapa penerbitnya, kemudian mengurus ISBN, ya, nomor induk itu buku, dan kemudian seperti apa langkah-langkahnya, editingnya seperti apa, ada editor cover yang tim kreatifnya seperti apa, kita nggak ngerti. Begitu ada fasilitas atau saya sampaikan kepada ibu, beliau menyampaikan, ada kegiatan seminar menulis buku, ayo kita berangkat, tanpa pikir panjang. Jadi padahal saat itu kita tidak melihat bahwa kita punya uang pun enggak. Udah berangkat dulu deh, nanti urusan belakangan, saya bilang gitu. Jadi sebetulnya langkah-langkah seperti itu saya sengaja tanamkan ke anak-anak, jangan sebanyak mikir. Keputusan itu secepat kilat. Karena pada saat kita setelah momentum itu lewat, tentunya yang terjadi adalah penyesalan. Penyesalan, aduh kenapa nggak ikut gitu kan. Tapi karena banyak pikir-pikir, nah itu saya sampaikan ke anak-anak, belajar membuat suatu keputusan yang cepat katanya. Nah, salah satu diantara adalah ada tawaran untuk ikut menulis buku ya di Media Guru. Oke, tidak ada masalah, berapapun harganya kita ikut, saya bilang gitu. Kalau menjual sesuatu, jualah, saya bilang gitu kan. Saya nggak sayang-sayang kok, apalagi ada beberapa kendaraan tua itu, jual-jual aja, yang penting anak-anak bisa menulis, saya bilang gitu kan. Jadi itu motivasi saya. Kenapa demikian? Apa yang disampaikan oleh ibu bahwa orang akan hilang dalam sejarah kalau kita tidak menulis. Ingat, menulis itu bukan hanya cuma menulis buku saja ya. Menulis itu bisa membuat suatu karya seni, membuat puisi pantun, membuat tarian, kemudian membuat patung, melukis, itu menulis semua menurut saya, kacamata saya kan. Boleh saja kita punya pendapat pribadi.
Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bapak memang suka menulis tapi tidak menulis dalam bentuk buku, mungkin hanya sekedar modul-modul pelajaran, desain pembelajaran.
Anak-anak pun juga begitu. Tapi ketika sudah kami mengikuti seminar menulis itu, memang semuanya jadi tergerak ingin menghasilkan sebuah karya gitu. Rasanya kok bangga ya kalau kita bukunya ada di Perpustakaan Nasional Jakarta. Itu aja rasanya. Suatu saat mungkin kami sekeluarga pergi ke Perpustakaan Nasional, kami bisa berfoto dengan buku kami masing-masing. Itu rasanya sungguh sesuatu yang luar biasa menurut saya. Memang selama ini di dalam keluarga mungkin karena dukungan dari suami, jadi setiap suami ingin mempunyai kegiatan apapun kami selalu dilibatkan gitu. Jadi begitupun juga anak-anak, begitu kita ingin seminar menulis, maka anak-anak kita libatkan. Dan mungkin anak-anak melihat orang tuanya senang menulis, kita beri pengertian, mereka juga tertarik gitu dengan bahasa apa adanya dan bahasa mereka. Tapi ya seperti tadi, karena di dalam seminar tadi narasumbernya selalu membilang atau selalu memberi kami motivasi, syarat menulis itu hanya ada 3, yaitu menulis, menulis, dan menulis. Jadi apapun tulisannya Anda itu jangan pernah kita baca dulu atau kita hapus dulu, pokoknya menulis saja sampai jadi sebuah buku. Mungkin boleh share sedikit Bu pengalaman ketika menulis buku pertama Ibu. Apa aja nih pengalaman yang menarik yang Ibu temukan selama penulisan? Buku karya pertama saya, waktu itu saya membuat 2 buku, yaitu buku judulnya My Hero is My Teacher. Di sana saya menceritakan, asli saya hanya menceritakan tentang sosok ayah atau bapak bagi saya itu sungguh luar biasa. Bagi saya bapak itu adalah seorang guru, kebetulan memang orang tua saya adalah guru, sekaligus my hero atau pahlawan bagi saya. Jadi sosok dia tuh sungguh luar biasa dan saya coba untuk tuangkan dalam buku untuk mengingat berapa atau seberapa besar jasa-jasa dia pada saya, dan itu tidak mungkin bisa saya balas terhadap beliau. Nah, kemudian buku yang kedua yaitu judulnya Baju Pink Berjuta Rasa. Di sana saya menceritakan tentang suka dukanya menjadi bayangkari, selalu ditinggal suami. Ketika lebaran misalnya harusnya kita berkumpul bersama keluarga, tapi suami harus menjaga keamanan, situasi kota misalnya, harus pas malam tahun baru kita seneng-seneng pingin meniup trompet, tapi suami malah menjaga gereja. Jadi banyak suka dukanya, terutama yang sangat tidak bisa saya lupakan saat menulis Baju Pink Berjuta Rasa, yaitu ketika melahirkan anak saya yang ketiga. Itu suami sedang mengadakan razia sampai tengah malam jam 2, sedangkan saya waktu itu di asrama sudah merasa mau melahirkan, tapi suami ditelepon masih belum bisa pulang. Akhirnya saya nekat membawa mobil sendiri waktu itu dari kota Bangko menuju Bungo dengan sendirian. Saya hanya ditemani dengan tetangga saya yang duduk di samping. Kemudian saya nyupir sendiri 2 jam sampai Bungo, sampai Muara Bungo, sampai klinik. Saya parkir mobil, saya jalan sendiri masuk klinik. Kemudian saya minta sama susternya, "Suster, saya mau melahirkan." "Siapa yang melahirkan?" "Ya, saya." Nah, itu tanpa ditunggu suami. Itu saya pikir sangat luar biasa. Jadi menjadi seorang ibu bayangkari tidak hanya bangga dengan baju pinknya saja, tapi harus siap dengan segala risiko yang harus kita hadapi selama mendampingi suami menjadi bayangkara. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu
yang buku pertama, buku kedua memang saya menulis tentang pengalaman saya, hanya baru saya mendapat inspirasi atau saya ingin menulis tentang pertama ayah saya dan tentang saya, tentang Bayangkari. Nah, buku yang selanjutnya saya menulis berdua sama suami, ada judulnya buku Wawasan Kebangsaan. Terus kemudian saya dengan suami juga menulis buku namanya judul Sekolah Bersinar. Sekolah Bersinar yaitu sekolah bersih narkoba. Nah, jadi kami berharap buku ini nanti bisa menjadi pegangan dari sekolah-sekolah untuk menjadi sekolah yang bersih dari narkoba. Kemudian ada juga tentang Gadik Idola, ada tenaga pendidik idola, bagaimana sih menjadi tenaga pendidik atau guru yang diidolakan sama muridnya. Kemudian ada juga buku tentang sekarang yang sedang dibuat Bapak, yaitu berdua sama anak-anak juga semuanya ikut menulis. Jadi kami mau membuat suatu karya buku tapi bersama sekeluarga, yaitu buku puisi, kumpulan puisi dan pantun. Jadi anak-anak nyetor berapa puisi dia, terus kemudian saya juga puisi saya, puisi Bapak, pantun-pantun Bapak, pantun-pantun anak-anak, kami gabungkan jadi suatu buku. Anak-anak Ibu, kan anak-anak itu kan bisa dibilang masih sangat kecil-kecil ya, muda lah. Usia berapa kira-kira Bu? Anak saya usia 13 tahun, 12 tahun dan 11 tahun. Memiliki suatu informasi untuk menulis bersama dengan keluarga, ya itu tidak semuanya aparat menyukai hal seperti itu ya. Kalau saya lebih senang membuat suatu prestasi daripada mengumpulkan harta. Siapa sih nggak pengen kaya gitu, dapat uang banyak dan sebagainya. Tapi menurut saya mungkin yang abadi adalah prestasi. Memiliki talent bisa menciptakan anak yang memang menjadi harapan nusa dan bangsa, yang punya multi talent. Setiap nanti ada rekrutmen ASN ataupun pemerintahan ataupun apalah, saya tidak mengikat mereka harus seperti profesi apa. Begitu ada pendaftaran langsung bisa, nggak perlu harus bimbel-bimbelan saja gitu. Sudah maju aja lu punya kemampuan gitu. Salah satunya seperti itu. Terus kebetulan Ibu menyarankan untuk sama-sama, ya tidak masalah. Ayo kita bergerak bersama. Satu keluarga berangkat semuanya ke Padang. Kita belajar menulis. Karena memang menuangkan ide suatu kata-kata itu seperti gini, berujar sekarang saya nih di depan TV. Ngomong ini kan tidak ada, konsep memang ada, tapi kan kecenderungannya kan spontanitas kita ngomong itu kan kalau nggak kita biasakan kan sulit. Sama dengan menulis, menuangkan sebuah kata-kata. Kadang-kadang kita berpikir, apakah betul tulisan kita ini hebat? Apakah jadinya nanti tidak menyinggung perasaan orang dan sebagainya? Kemudian bagaimana akhirnya? Malu pula kalau kita nanti dibaca oleh seorang profesor buku kita. Tapi saya sampaikan kepada Ibu, nggak perlu kita punya rasa malu untuk masalah itu. Yang penting setiap tulisan yang kita persembahkan adalah tidak boleh memberikan cacat kepada orang lain atau siapapun. Selalu ceritakan yang baik-baik dan bahagia. Tidak usahlah ditulis tentang hal yang duka nestapa. Pokoknya yang indah-indah, yang memberikan aura positif, yang sifatnya bermanfaat bagi lingkungan dan keluarga, anak-anak, dan keseluruhan umat manusia. Dan saya rasa itu akan menjadi kebaikan kita bersama. Demikian, Mbak. Kalau untuk menulis, jujur, yang namanya menulis apalagi di usia anak-anak, mungkin ada sedikit kita paksakan. Kadang mereka saat menulis juga sering bilang, ini kami nggak punya inspirasi kami hilang. Ya udah, biasanya bapaknya ngajak, ayo kita mau pergi makan di mana gitu. Misalnya kami mau makan di Simon and Cafe. Kita rame-rame ke sana, bawa laptop masing-masing, tapi kita janji dulu, boleh pesen apapun di sini, tapi dengan syarat harus jadi 1 bab ya, baru boleh pulang. Nah, alhamdulillah biasanya sudah 1 bab baru mereka pulang gitu. Atau mereka kepengen lagi mau inspirasinya di Candi Muara Jambi sambil bermain, ya udah kita turutin gitu. Jadi sambil bermain ya mereka suruh kita kasih tanggung jawab untuk menghasilkan suatu tulisan. Saya sangat mendukung apa yang pokoknya
mamanya memberikan ide positif, saya akan dukung. Selama ide-ide itu masih terjangkau oleh saya, bisa saya lakukan. Dan kemudian karena kita sama-sama pendidik tahu bahwa tujuan ending daripada sebuah membina keluarga dan anak-anak, apalagi kita berdua sebagai guru, profesi yang sama sebetulnya, cuman institusinya yang berbeda. Tujuan daripada pendidikan itu kan untuk menumbuhkan minat bakat anak, kemudian menggali mereka supaya menjadi lebih baik, memunculkan ide-ide positif mereka, memunculkan talenta mereka. Kita hanya fasilitator aja sebagai seorang guru. Dan kebetulan mamanya punya ide seperti itu, maka akhirnya anak-anak menjadi berkembang, sukses, sehat, dan tentunya kita tidak boleh berasumsi mau jadi apa terserah. Yang penting dia sudah kita bekali dan nantinya anak-anak tidak menyesal karena sikap kita yang sudah mendukung mereka. Demikian. Tertarik tentang tertarik. Ya, pas itu tuh Arum tuh itu pikirannya tuh lagi nggak tahu, jadi hilang gitu lah, inspirasinya nggak ada, bingung mau nulis apa. Terus diajak mami sama papi tuh ke kafe gitu, kita tuh mau makan di sana juga, tapi sambil menulis. Terus dijanjiin boleh apapun ya, tapi harus menulis 1 bab gitu. Terus Arum tuh bingung mau judulnya apa, dikasih tahu papi kayak mau berangkat tuh pakai mobil apa gitu, ceritain semuanya. Jadinya Arum nggak buntu pikirannya, jadi tetap meniti gitu. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Kadang ada ketika memperlihatkan suatu karya kita kepada penulis yang hebat, kadang sedikit, kadang tidak percaya diri, kita belum apa-apa, sedangkan penulis itu sudah luar biasa, udah namanya terkenal. Tapi seperti motonya Bapak, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau tidak mau berbuat, ya tidak akan jadi. Itu selalu moto Bapak. Selalu pada anak-anak juga selalu bilang, menunda sama dengan tidak mengerjakan. Jadi kalau kita takut sesuatu, ya tidak akan jadi apa-apa, kata Bapak. Jadi seperti moto, kalau kita hanya selalu kalau kita hanya selalu iri dengan keberhasilan orang, sedangkan orang itu sudah susah payah mengejar cita-citanya, akhirnya kita hanya melihat perjuangan orang yang mencapai cita-cita, sedangkan cita-cita kita sendiri tidak pernah tercapai gitu. Nah seperti itu. Saya mungkin mau buku saya dibilang bagus atau tidak, yang penting saya sudah berkarya. Inilah karya saya. Juga anak-anak seperti itu. Inilah karya saya dan mereka bangga apa adanya. Dan mudah-mudahan tambah waktu, lain waktu mereka mungkin
akan menulis lebih bagus lagi sesuai dengan umurnya. Nah, minimal kami sudah memberikan fondasi kepada mereka bahwa mereka senang menulis. Dan mudah-mudahan ketika nanti saat ini anak-anak yang saya tahu, misalnya anak sekolah, saya mengajar sebagai guru, jangankan kita suruh buat suatu misalnya makalah, kita suruh mengarang aja, mereka tidak bisa. Nah, mudah-mudahan anak saya, harapan saya sama Bapak, ketika dia kuliah, disuruh gurunya membuat sesuatu udah nggak bingung lagi, karena sudah terbiasa dan itu memang menjadi suatu hobi gitu. Tidak pernah terbayang dalam hidup saya bahwa saya pernah bisa nantinya menghasilkan suatu karya atau kami punya buku, apalagi sekeluarga, itu tidak pernah terbayang. Dalam benak saya pun tidak pernah, dalam mimpi pun saya tidak pernah. Jadi memang Bapak selalu mengajarkan atau suami saya selalu mengajarkan, hidup ini kita tidak bisa memilih. Ketika ada yang di depan mata, kerjakan saja. Jadi jangan pernah menunggu sesuatu itu harus perfect gitu. Karena perfect atau kesempurnaan itu hanya milik Allah. Jadi kita kerjakan aja yang semampu kita, yang sebisa kita. Apabila jadi suatu karya, ya kita mampunya segitu, bagusnya segitu, ya mudah-mudahan kedepannya tambah bagus. Tapi kita tidak harus, oh ini belum sempurna, akhirnya tidak kita terbitkan. Nggak begitu, karena kalau Bapak, ya kita kerjakan yang penting gitu aja. Jadi buku itu menceritakan di sana, masyarakat sana jiwa raganya masih Indonesia. Tapi di dalam perut mereka semua barang-barang dipasok dari Malaysia. Jadi bagaimana sebagai kita yang orang pemerintahan, sebagai Bapak yang di sana pernah bertugas, memberi masukan kepada pemerintah bahwa masyarakat seperti ini harus dirangkul. Jadi walaupun dia perutnya sudah isinya Malaysia semua, tapi jiwa raganya masih Indonesia. Dan itu terus harus kita bina gitu. Menulis bagi saya itu penting sekali. Kenapa? Yang pertama, saya sangat setuju apa yang disampaikan Ibu. Kita tidak akan hilang dalam sejarah karena memang ada jejaknya. Jejak itu kan dalam bentuk tulisan. Kalau di pemberantasan kriminal itu kan jejak itu bisa juga alat bukti kan, barang bukti kan gitu. Itu sebetulnya tulisan semuanya karena itu jejak itu. Dan jejak kita tuangkan dalam sebuah kertas. Kenapa kita semacam hobi menulis? Karena apa? Kita sekolah terus, SD, SMP, SMA, sampai pada tataran yang tertinggi yang sebetulnya tidak pernah kami cita-citakan untuk menjadi seorang dokter. Saya berpikir bahwa dokter itu sesuatu yang sulit mungkin kami raih, tapi dengan inisiasi dan sikap yang sama seperti Ibu, spontanitas, ayo kita kuliah bersama-sama. Saya nggak pernah berpikir untuk dua kali apakah bisa terjangkau biayanya. Kalau pada akhirnya nanti biaya itu akhirnya kita tidak terjangkau dan akhirnya ada sesuatu hal, tentunya kita punya solusi dan kita tidak pernah putus asa. Dan ternyata yang saya takutkan kaitannya dengan pendidikan doktoral ataupun S3 itu bisa kami lalui dengan selamat dan wisuda. Bahkan kami kemarin sempat mau diminta untuk masuk di MURI bahwa suami istri sudah lulus dengan predikat cum laude, ya, dan bersamaan waktunya di kampus Unja, maksudnya satu alma mater, artinya suami istri. Ini jarang terjadi. Nah, tapi karena kita nggak bisa menghubungi MURI ya nggak jadi. Jadi kan sebetulnya perlu relasi dan biaya sih sebetulnya untuk mengundang mereka dari Semarang gitu kan. Nah, kembali lagi ke masalah menulis. Kenapa? Keahlian kita ini kan perlu ditularkan, disampaikan kepada generasi muda. Lah kalau kita punya kemampuan terus kita simpan sendiri, kita bawa sampai mati, tentunya ilmu dan pengetahuan ini tidak bermanfaat. Jadi saya mendapatkan ilmu, pengalaman dari orang lain, tentunya saya berikan kepada orang lain lagi. Supaya kita semuanya ini tercatat di dalam sejarah bahwa kita memang pernah ada dan pernah hidup. Karena endingnya dari manusia adalah sebuah kematian, dan kematian itu tidak akan selamanya kalau ada tulisan yang kita tinggalkan, terutama buku, foto-foto kita, karya kita, sesuatu yang baik untuk dunia, dan tentunya ini akan berbekas untuk selamanya. Demikian.
Manusia kuat